Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Tetap semangat dong. Ya buat jamaah yang di rumah juga tetap semangat. Sama-sama kita belajar di tema kita pagi hari ini. Masih di tema kita kuatkan kami ya Allah. Nah sekarang kita panggil kembali guru kita Habib Muhammad Syahab. Mohon izin Habib. Siap Mas Fatih. Nah ini Bib nih, permasalahan di luar sana banyak juga yang ternyata menjadi single parent nih orang-orang. Atau single mom nih, jadi nggak punya suaminya, entah suaminya meninggal, entah atau diceraikan suaminya gitu. Nah ini bagaimana nih ya kita bisa para single mom ini kuat nih. Caranya Allah ini membuat para single mom ini kuat ya. Harus bisa memimpin keluarga ya sekaligus menjadi ayah untuk anak-anaknya. Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Izin Ustaz Syam, Habib Nabil, Mas Fadli dan semuanya. Artinya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya kita mau dia laki-laki yang single parent atau perempuan mungkin yang dianggap lebih berat single parentnya, artinya semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan, "Oh, masalah rezeki saya ini berat." Tapi mereka lupa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam seperti Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau itu pernah ditanya, "Kok kau ini hidup santai?" Sebenarnya kita ini hidup harus santai saja, mencontoh orang-orang terdahulu. Kenapa beliau itu santai dalam menghadapi rezeki, menghadapi dunia? Beliau katakan, "Alimtu anna rezeki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi." Maka Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan, karena aku tahu, aku yakin bahwasannya rezekiku ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah ditetapkan buat aku la ya'kuluhu ghairi, maka tidak akan ada orang yang mengambil rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatma'annat bihi nafsi, maka tenang aku punya jiwa. Maka semua ibu yang ada yang memang sendiri yang mengurus anak-anaknya jalani sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seseorang di luar daripada kemampuan orang tersebut. Lantas apa yang kita lakukan? Cari nafkah. Dan insya Allah anak-anak yang kita titipkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin mencari rezeki yang halal, sedikit kita qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kecil berat, mungkin itu anak-anak sudah besar, maka ada rezekinya. Setiap anak yang diberikan atau dititipkan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya sudah. Anak pertama ada rezekinya, anak kedua ada rezekinya, anak ketiga ada rezekinya. Bahkan kita yang mencari rezeki tersebut sudah ditetapkan juga ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau kita takut, maka rezeki itu akan jauh. Ana inda dhanni abdi bi. Maka dalam hadis qudsi yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadap aku. Ketika seorang ibu menyangka, saya kuat, anak-anak ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin Allah akan berikan rezekinya min haitsu la yahtasib. Maka yang penting kita mencari, kita ikhtiar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia ini sa'ah. Dunia ini cuma sesaat. Imam Syafi'i mengatakan dunia sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat, maka jadikan sesaat itu ketaatan. Ketaatan seperti apa? Orang cari rezeki buat keluarganya yang halal, suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan? Maka muragib. Allah muragib. Kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan malu ketika menahan rezeki seseorang tersebut apabila memang ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah khawatir, jalani sesuai dengan aturan, jalani sesuai dengan anjuran anak-anak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah sekolahnya banyak yang single parent, anak yang menjadi profesor, anak Amin. yang menjadi dokter, Bener. anak yang menjadi insinyur. Orang-orang Kenapa? hebat ya. Orang-orang hebat karena Masya Allah Allah. menguji dan di situ Allah akan angkat derajatnya. Masya Allah, makasih banyak Habib. Baik. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah sekarang waktunya kita balik lagi nih ya. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah untuk curhat lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, boleh yang mau curhat silakan angkat tangannya. Yang mana? Yang sebelah sini dulu. Oke, Ibu. Ada yang sebelah sini. Boleh maju ke depan Ibu. Mic saya siapa yang ngumpetin ini ya? Ini Oh ada. Ustaz Syam. Rese banget Ustaz Syam. Saya cariin mic-nya mana ini dia. Ini Ibu. Mau boleh kesini lagi Bu? Ngadep ke depan Bu. Kalau nggak kuat Ibu dadah-dadah. Bukan acara itu ya dadah-dadah beneran Ibunya. Perkenalkan dirinya Ibu namanya siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Saya- perkenalkan namanya siapa? Nama saya Ibu Prima. Ibu Prima. Ya, dari MT Al Barokah, Majalaya, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Prima. Ibu mau curhat apa Ibu? Tentang anak sama orang tua. Oh boleh Ibu, ya Ya. silakan Ibu. Ustadz, saya mau bertanya. Misalkan seorang orang tua udah meninggal. Orang tua udah meninggal. Nah, bagaimana kalau anak belum bisa mendoakan sama orang tua? Nggak bisa ngedoain alasannya apa? Alasannya sibuk gitu. Sibuk? Jadi ya gitu gimana nanti orang tua di alam kuburnya. Itu anak sholat nggak? Ya kadang sholat kadang enggak. Kadang sholat kadang enggak, Ya, astagfirullahaladzim. Jadi kesibukan dalam kerja gitu. Ya Allah Bu, kerja itu saya juga kerja Ya. Bu. Nggak ada orang kerja 24 jam nggak ada Ya. istirahatnya. Iya betul. Iya pasti ada istirahatnya, bener gak Bu? Ya. Ke toilet aja bisa, masa sholat kagak bisa. Kan orang tua yang dimintakan anak dari anak soleh. Heeh. Gitu, Ah, ya. terus ada apa lagi selain itu? Ya gimana gitu. Oh itu aja dulu. Ya. Ya oke coba kita panggil guru kita dulu ya. Habib Nabil mohon izin. Ustadz Syam boleh maju ke depan. Habib Nabil dulu silakan di pendapatnya nih tentang anak yang nggak mau mendoakan orang tuanya nih. Karena alasan sibuk katanya. Baik, izin Habib Muhammad Ustadz Syam. Iya. Ya, jadi ibu yang bertanya dan juga ini mungkin mewakili yang lain. Iya. Ya, jadi nomor satu aset kita itu adalah anak kita. Sebelum kita ngurusin orang lain, dakwahin orang lain, macam-macam. Nomor satu adalah anak-anak kita. Ya, kemudian anak itu amanah. Oleh karena dia amanah, maka kalau kita tidak melaksanakan dengan baik, kita disebut khianat. Gitu ya. Nah, salah satu amanah yang harus kita tunaikan sama anak adalah mendidik agama dari kecil. Ya. Jangan dibiarin kalau anak malas sholat atau nggak mau misalnya melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Nanti sudah besar seperti yang ibu bilang tadi. Akhirnya ya kadang sholat, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Dan seterusnya sampai akhirnya ngedoain orang tua pun malas. Padahal di dalam hadis dikatakan ya bahwa yang terus menerus ngalir ketika kita sudah meninggal itu salah satunya adalah waladun solehun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan, bukan sekedar anak doain, waladun solehun, anak yang soleh yang doakan. Nah oleh sebab itu maka ajari anak-anak kita untuk terus taat sama Allah, taat sama Nabi Muhammad SAW dan juga melaksanakan syariat Allah. Nah kalau tadi misalnya bagaimana Bib kalau sudah besar anaknya, maka nasihati dia. Ya, kamu nak kalau kamu nggak mendoakan orang tuamu, kira-kira gimana anakmu nanti? Bisa jadi anakmu tidak akan mendoakan kamu. Nah maka ajari anak kita supaya dia betul-betul dekat sama orang tua, birrul walidain dengan cara mendoakan orang tua. Jangan putus asa ibu. Ya kenapa? Karena mudah-mudahan nanti dia juga punya anak, anak juga doakan dia. Dengan cara seperti itu kita terjaga terus-menerus untuk saling mendoakan. Ya, jadi Ustadz Syam ada ditambahkan juga silakan Ustadz Syam. Maka wahai para anak, Allah Subhanahu wa taala tiada menciptakan sesuatu yang lebih kuat dibandingkan doa, karena satu-satunya yang bisa tarik menarik dengan takdir adalah doa. Maka inilah kekuatan yang sesungguhnya yang diciptakan Allah dan dianugerahkan Allah kepada orang-orang beriman, yaitu doanya. Kemudian bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa doa yang sangat diterima itu termasuk diantaranya adalah di waktu sujud.
dan kita di mana saja bisa bersujud. Jadi kalau bahasa ibu tadi, bagaimana kalau anak belum bisa berdoa? Sebenarnya jangan memperribet doa. Doa itu syaratnya yang penting makanannya halal, pakaiannya halal. Maka ketika dia minta sama Allah mau pakai bahasa apapun diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sama dia mau menjaga daripada yang haram daripada dirinya, pakaiannya, makanannya diterima sama Allah. Lihat bentuk keadilan Allah, dimanapun kita bersujud maka itu adalah tempat yang paling dekat dengan Allah. Seandainya Allah tidak adil maka Allah akan katakan yang paling diterima adalah yang doa di Ka'bah. Tidak begitu. Yang paling diterima adalah doa di Raudhah. Tidak begitu. Memang di sana tempat keutamaan, tapi tempat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang bersujud. Dimanapun bisa bersujud. Di Majalaya bisa bersujud, di Makassar bisa bersujud, di Saudi bisa bersujud, di mana saja. Maka subhanallah, belajarlah kita untuk berdoa dan ajari anak-anak kita untuk berdoa. Karena kekuatan orang beriman Allah letakkan pada doa-doanya. Hanya doa yang bisa tarik-menarik dengan takdir, subhanallah. Dan ingat, doa untuk orang tua bukan hanya bermanfaat untuk orang tua, tapi bermanfaat pada diri kita sendiri. Pahalanya balik kepada anak sendiri. Maka nasihati anak dengan menyampaikan, nak, kalau kau doakan kami orang tuamu, itu bukan untuk kami saja, tapi untuk dirimu sendiri. Bagaimana kau memuliakan orang tuamu dengan doa-doamu, begitu pula Allah akan memuliakanmu. Masya Allah, begitu ya Ibu Prima ya. Udah jelas Ibu, boleh kembali duduk Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan buat Ibu Prima. Ustaz Syam boleh duduk istirahat dulu. Satu lagi jamaah dari sebelah sini ada. Langsung aja yang cepat Ibu boleh maju ke depan sini Ibu ya. Ibu maaf Bu, kesini ya. Silakan. Habib Muhammad mohon izin boleh maju ke depan juga. Siap. Silakan Ibu, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ais Siti Solihat dari Majelis Taklim Al Mubarakah, Cigentur, Majalaya, Kabupaten Bandung. Oke, tepuk tangan buat Ibu Ai. Mau curhat apa Ibu Ai? Ini Pak Ustadz, belum lama ini nenek saya kan meninggal. Sebelum meninggal kan sakit selama hampir 5 bulan. 5 bulan sakitnya. Ya, selama 5 bulan itu beliau tidak mengerjakan sholat. Oh, tidak mengerjakan sholat Iya, selama betul. 5 bulan Iya, itu. betul. Setelah meninggal kan ada harus bijah ya. Oh gitu. Ya, nah kebetulan anak-anaknya ada selisih paham, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi yang sebenarnya yang pijah yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Oh oke, itu aja. Jadi masalah-masalah nih orang tua nih, ibaratnya nenek kita nih meninggalkan sholat selama 5 bulan ini bagaimana? Apakah kita harus bayar? Harus kita kodok sholatnya Nah, atau bagaimana? Coba kita minta dari Habib Nabil dulu, silakan Habib Nabil menjawab. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib Muhammad dan juga Ustadz Syam. Jadi yang pertama adalah sholat itu kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan kecuali ada uzur syar'i. Apa uzur syar'inya? Di antaranya adalah pingsan, hilang akal gitu ya. Lalu kemudian gila ya, dalam keadaan seperti itu maka orang boleh meninggalkan sholat. Tapi kalau misalnya ibu kita, nenek kita, anak kita sakit misalnya, maka tetap ada kewajiban untuk melakukan sholat sepanjang masih ada kesadaran. Ya, caranya bagaimana, Beb? Caranya dengan cara sholat sambil duduk. Ya, oh nggak bisa sambil duduk, dianya dalam keadaan terbaring, maka sholat sambil berbaring. Ya, oh sholat sambil berbaring tapi nggak bisa menghadap kiblat karena memang posisinya tidak menghadap kiblat. Falillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fatama wajhullah. Dalam keadaan darurat boleh tidak menghadap kiblat, semampunya diusahakan. Tapi kewajiban sholat itu tetap berlaku. Nah, tadi pertanyaan saya adalah nenek tadi itu sakit hilang akal apa enggak, Bu? Oh enggak. Masih sadar. Pakai mic Ibu, ya. Masih sadar ya. Iya baik, jadi harusnya memang kewajiban anak, kewajiban juga cucunya ngingetin. Nek ini karena kondisi masih sadar harusnya nenek tetap sholat walaupun dalam keadaan sakit ya. Nah lalu bagaimana kalau misalnya dia sudah meninggal, kita nggak sempat ngingetin apakah harus dibayar apa enggak? Ini waktunya Habib Muhammad untuk menjawab. Mohon izin Bib, dilanjutkan Bib, silakan Bib, Fadol. Baik, Masya Allah, kalau sholat ini mahdhah, mustaqil. Artinya orang yang sholat itu intinya sudah dijelaskan sama Habib Nabil, lantas bayar fidyah atau tidak. Kalau masalah sholat yang ditinggalkan, ini khilaf. Ada riwayat Sayyidatuna Aisyah mengatakan keluarganya yang mengkodokkan sholatnya. Riwayat Sayyidatuna Aisyah. Ada juga khilaf antar ulama apakah dia dibayarkan fidyah atau tidak. Al-Mu'tamad yang dibayarkan fidyahnya puasanya.
Jadi puasa selama 5 bulan itu yang ia tinggalkan, dia bayarkan fidyahnya. Hukum fidyahnya apa? Wajib. Kalau buat puasanya seperti orang yang haid dia ninggalkan, terus dia tidak bayar tahun depannya ketemu puasa, kan dia harus bayar fidyah, bayar puasa juga. Begitu juga apabila orang tua yang sakit, kemudian sakit memang betul-betul sakit tidak memungkinkan puasa, dia boleh tidak puasa tapi dibayarkan fidyahnya. Begitupun sholat gak apa-apa, dia keluarkan fidyahnya, dikatakan tatawu'an sebagai sunnah dia keluarkan fidyah. Jadi wajib dibayar ya Bu ya, karena sholat ini hukumnya wajib, Masya Allah luar biasa. Habib mohon izin Nabi Muhammad berikan kesimpulan sedikit dari pertemuan kita hari ini. Baik, Masya Allah, aku kuatkan aku ya Allah. Ini tema yang sangat bagus, makanya orang itu ada zikir namanya ya muqawwi umurona. Artinya yang maha kuat, yang maha hebat, kuatkanlah diri kami semuanya. Maka dalam urusan yang kita bahas tadi, Masya Allah semua kenikmatan, mudah-mudahan jiwa kita ini semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih banyak buat guru-guru kita, jazakumullah khairan kasiran, dan terima kasih banyak juga buat semua jamaah. Demikianlah pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa